Jang, ayo pada masak apa, Jang? Masak apa, Jang? Mama soalnya kejadian ya. Kok ada mama aja sih dia? Kami pergi. Waalaikumsalam, Pak. Saya dapat info dari kepala desa bahwa besok akan ada edukasi dari kakak-kakak PMI. Jadi diharapkan besok pagi datang jam 9 ya Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Harus banget deh. Makin banget di sini. Ini kan begitu masih enak banget di sini. Harus banget di sini. Datang dong, masa nggak ada? Tahu, pergi dulu lah. Yang sama itu sudah. Sibuk apa itu, Jom? Nah, itu datang aja nggak apa-apa. Jangan termasuk, Jom. Neng Saskia. Ikut yuk ke balai desa. Enggak, aku lagi banyak kerjaan nih, lagi nggak penting juga kayak gitu. Oh ya udah, ibu duluan ya, Neng. Iya. Bu Ayah, iya sebentar. Ada apa ya? Ikut yuk ke balai desa. Emang jam berapa? Ini jam 9, dikit lagi. Oh iya, bentar lagi yuk. Ayo. Ke desa yuk. Ayo buruan aja. Baik, dikarenakan kakak-kakak PMI kita sudah datang untuk memberikan edukasi terkait gempa bumi, jadi tanpa lama-lama kepada kakak PMI silakan. Mari Kak. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak RT. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari pihak PMI ingin memberikan edukasi kepada Bapak dan Ibu semua agar kalian semua tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam. Kami di sini ingin memberikan edukasi terkait gempa bumi. Kenapa? Karena kami tahu di sekitar sini sangat rawan sekali terhadap gempa bumi. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Bapak dan Ibu semua pasti sudah tahu apa akibat dari gempa bumi ini. Gempa bumi mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Oleh karena itu, kami semua di sini ingin mengajak Bapak dan Ibu semua agar waspada dan siap siaga. Apa yang dapat kita lakukan? Jadi kesiapsiagaan sebelum terjadinya gempa itu dengan yang pertama, kenali di daerah sekitarmu apakah rawan terhadap gempa bumi atau tidak. Yang kedua itu, Bapak dan Ibu sekalian jika masuk gedung dapat memperhatikan pintu-pintu keluar atau cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Dan yang ketiga itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika di dalam ruangan, perhatikan tempat-tempat aman untuk berlindung ketika terjadi gempa. Yang keempat itu, perhatikan juga tempat berbahaya jika gempa terjadi. Misalkan di dekat jendela kaca atau dekat tiang atau pilar-pilar. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, coba catat dan simpan nomor-nomor penting yang harus dihubungi ketika terjadi gempa. Misalkan seperti cabang PMI, rumah sakit, pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain. Dan yang keenam itu matikan keran air, kompor gas, listrik setelah digunakan. Yang ketujuh itu perlunya bapak-bapak di sini semuanya atau ibu-ibu sekalian untuk menyiapkan tas siaga bencana gempa bumi yang berisikan obat-obatan, makanan ringan, perlengkapan pertolongan pertama, persediaan air minum, pakaian, kue kering, senter, peluit, korek api, selimut, dan lain sebagainya. Yang ke-8 itu siapkan radio transistor jika memungkinkan yang berguna dalam keadaan darurat yang dapat menyiarkan informasi ketika situasi saat bencana terjadi. Yang terakhir itu melindungi surat-surat penting atau dokumen-dokumen penting seperti surat rumah agar ketika terjadi bencana ini dapat ada jaminan untuk membangun rumah kembali dengan bantuan pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah tindakan yang perlu dilakukan sebelum terjadi gempa. Ketika terjadi gempa, juga perlu tindakan yang kita lakukan. Yang pertama, jika Bapak Ibu sekalian sedang berada di dalam rumah, berusaha menyelamatkan diri dan keluarga, berlindung di bawah meja agar tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Lindungi kepala dengan apa saja, seperti bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi telunjuk. Yang kedua, jika Bapak dan Ibu sekalian sedang berada di dalam rumah, lindungi kepalamu, itu yang utama. Bergeraklah menjauh dari gedung dan tiang.
menuju ke daerah yang lebih terbuka seperti lapangan atau lainnya. Jangan melakukan tindakan apapun, tunggulah sampai keadaan benar-benar tenang. Yang ketiga, jika Bapak Ibu sekalian sedang berada di tempat umum yang tempat tertutup seperti mall, usahakan tenang, ikuti petunjuk dari satpam atau petugas penyelamat. Jangan menggunakan lift karena itu sangat berisiko. Ketika terjadi gempa atau kebakaran, gunakan tangga darurat. Pergilah ke tempat terbuka. Yang keempat, jika Bapak dan Ibu sekalian sedang berada di gunung atau pantai, bergeraklah ke tempat aman seperti lapangan terbuka yang jauh dari daerah lereng. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi atau perbukitan. Begitulah tindakan yang perlu kita lakukan ketika gempa terjadi. Setelah terjadi gempa, ada langkah-langkah nih yang harus kita lakukan. Bila berada di dalam gedung, segeralah keluar. Yang kedua, periksa kepala ibu dan bapak sendiri ada yang terluka atau tidak. Yang ketiga, mintalah orang lain untuk mematikan aliran gas dan listrik apabila ibu dan bapak tidak tahu cara melakukannya. Yang keempat, jangan menyalakan api. Kenapa? Karena api dapat memicu terjadinya kebocoran gas dan tumpahan bahan bakar. Yang kelima, berilah pertolongan pertama kepada orang-orang di sekitar ibu dan bapak apabila ibu dan bapak mampu. Dan yang terakhir, dengar informasi dari sumber terpercaya dan lakukan himbauan dan langsung lakukan himbauan yang diperintahkan. Ya Bapak Ibu sekalian, begitulah pemaparan kami dari pihak PMI. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya karena sudah mau datang ke Balai Desa untuk mendengarkan edukasi dari kami. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak RT karena sudah memberikan waktu, kesempatan buat kami untuk memberikan edukasi ini terkait bencana gempa bumi. Kami dari pihak TNI pamit undur diri, saya serahkan kepada Pak RT. Terima kasih buat kakak-kakak PMI yang sudah memberikan edukasi kepada kita tentang gempa bumi. Karena edukasi sudah selesai, jadi untuk warga-warga atau ibu-ibu diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Baju, obat-obatan, masker, makanan, apa lagi? Sabun, senter, sama air minum. Iya, lagi yang orang ya? Oh iya, dokumen. Siapin dulu kali ya charger biar bisa cetak. Biskuit buat makan 1 hari. Center kalau malam-malam sama. Hand sanitizer kan corona. Dompet, bajunya juga dimasukin. Oh, ini wajib sih ini mah kan pada dengerin lagu. Oke, sisanya ntar aja kan masih lama. Nggak mungkin besok gempa. Saskia tadi dia keluar rumah, Pak. Baiklah, Pak RT, tolong tunjukkan kami di mana rumah Bu Saskia. Kami akan mengecek sekitar rumahnya. Baik. Saskia, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. 2. Dokumen saya. Kenapa tidak saya bawa masih di rumah? Bagaimana? Bisa bicara atau tidak? Untuk itu nanti kita akan Konfirmasi lagi kepada pemerintah. baik ibu-ibu, dia tenang ya.